Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan melihat lebih dekat salah satu raksasa energi Indonesia, PT El Nusa, di tengah prediksi besar yang terjadi di panggung energi global. Oke, mari kita mulai dengan satu angka yang penting banget, yang bisa dibilang jadi latar belakang dari semua ini. Angka ini adalah prediksi dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat untuk harga minyak mentah Brent. Ini adalah sinyal kunci tentang kemana arah pasar energi dunia akan bergerak. Nah, kenapa harganya diprediksi turun? Jawabannya klasik banget. Ini soal penawaran dan permintaan. Gampangnya, dunia diperkirakan akan memompa lebih banyak minyak daripada yang kita butuhkan. Akibatnya, ya ada kelebihan pasokan yang akhirnya menekan harga ke bawah. Oke, dengan gambaran besar kondisi global seperti itu, sekarang mari kita kerucutkan fokus kita ke pemain kunci di sektor energi Indonesia, yaitu PT El Nusa. Pertanyaannya, gimana perusahaan sebesar ini bisa bertahan dalam iklim yang penuh tantangan? El Nusa ini bukan pemain baru loh. Mereka sudah jadi salah satu tulang punggung industri ini selama lebih dari setengah abad. Dan sebagai bagian dari keluarga besar Pertamina, peran mereka jelas sangat strategis dalam rantai pasok energi nasional kita. Nah, yang menarik banget dari perjalanan El Nusa itu, ya ini, coba bayangkan. Mereka mulai dari sebuah perusahaan bernama Elektronika Nusantara, mungkin semacam bengkel elektronik. Dan sekarang, berevolusi jadi perusahaan jasa energi raksasa yang sahamnya diperdagangkan secara publik. Ini perjalanan transformasi yang luar biasa kan? Dan gambar ini benar-benar menunjukkan seberapa luas jangkauan kerja mereka. Kita nggak cuma bicara soal kantor pusat yang megah, tapi juga rig pengeboran di tengah laut dan armada truk di darat. Benar-benar dari hulu ke hilir, El Nusa ada di sana. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih yang dikerjakan El Nusa setiap hari? Apa saja yang jadi mesin penggerak bisnis mereka? Jadi, operasi bisnis mereka itu rapi banget. Terbagi jadi 3 pilar utama yang saling berhubungan. Ada jasa hulu migas, ini yang kerjaannya cari dan bor minyak. Lalu ada jasa penunjang yang mendukung operasi itu. Dan terakhir jasa distribusi dan logistik, yang memastikan energinya sampai ke tangan kita. Oke, dengan operasi bisnis yang begitu solid, pertanyaannya adalah, bagaimana kinerja perusahaan ini di pasar saham? Apakah ceritanya sama bagusnya? Nah, ini dia pertanyaan krusial bagi siapapun yang tertarik, terutama para investor. Dengan kondisi dunia yang serba tidak pasti, pasar sebenarnya melihat El Nusa ini sebagai peluang emas atau justru sebuah resiko yang harus dihindari. Kalau kita intip sekilas data fundamentalnya, ini jelas perusahaan yang besar. Lihat saja kapitalisasi pasarnya, 5,18 triliun rupiah. Itu angka yang nggak main-main. Ditambah lagi, imbal hasil dividennya juga cukup menarik di angka 5,51%. Tapi yang bikin lebih menarik lagi adalah saat kita lihat analisis teknikalnya. Ada tren yang sangat-sangat jelas di sini. Mau kita lihat jangka pendek, menengah, atau bahkan jangka panjang sekalipun, semua rata-rata pergerakannya kompak memberikan sinyal beli. Faktanya, hampir semua indikator teknis lainnya pun mengatakan hal yang sama. Jadi, tampaknya ada konsensus yang kuat di pasar. Intinya, pasar saat ini kelihatannya lagi optimis banget sama saham ELSA. Oke, sekarang mari kita coba tarik mundur lagi dan lihat gambaran besarnya. Kita coba sambungkan ya antara kinerja saham perusahaan yang kuat ini dengan prediksi global yang kurang bersahabat yang kita bahas di awal tadi. Disinilah ceritanya jadi agak rumit. Laporan yang sama, yang memprediksi harga minyak bakal turun, ternyata juga bilang kalau aktivitas pengeboran dan sejenisnya kemungkinan akan melambat. Padahal, itu kan bisnis intinya El Nusa. Ini jelas sebuah paradoks kan? Jadi, kita dihadapkan pada sebuah ketegangan yang menarik. Di satu sisi, sinyal dari data sahamnya seolah berteriak, beli, beli, beli. Tapi di sisi lain, prediksi kondisi industri global justru seolah-olah mengingatkan kita untuk hati-hati. Ini seperti ada dua cerita yang bertolak belakang. Jadi pertanyaan pemungkasnya adalah soal strategi dan ketahanan. Pada akhirnya, kekuatan mana yang akan menang? Apakah optimisme pasar yang sedang membara terhadap saham ini? Atau justru realita kondisi makroekonomi global yang kelihatannya kurang bersahabat? Inilah yang akan sangat menarik untuk kita amati bersama ke depannya.